Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat melanjutkan mengkaji Asmaul Husna. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pengkajian kita Asmaul Husna berikutnya, yaitu Asmaul Husna yang ke-86. Asmaul Husna yang ke-86 Al-Muqsit. Al-Muqsit artinya Maha Adil, Maha mengadili. Jelaskan dalam firman Allah surat Al-Muntahana surat ke-60 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dari ayat tersebut di atas dapat kita pahami bahwa Allah sangat senang. Allah sangat senang kepada orang yang berbuat baik dan berlaku adil terhadap sesama manusia, selama mereka tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak mengusir dari kampung halaman. Jadi berarti kita disuruh oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapa saja selama mereka tidak memerangi dalam urusan agama, tidak menghalang-halangin kita untuk melakukan kegiatan keagamaan dan tidak mengusir kita dari kampung halaman. Jadi, tidak menjajah dia. Bahkan Allah menganjurkan untuk selalu bersedekah terhadap mereka yang tidak memerangi dan mengusir kita itu. Dan samping berbuat baik, kita disuruh berbuat baik tadi, kita disuruh juga berlaku adil terhadap sesama manusia itu. Jadi tidak hanya sekedar baik, tapi jika kita juga berlaku adil kepada semua manusia. Ada beberapa nilai yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna Al-Muqsit. Pertama, kita selalu berhubungan baik dengan siapapun selama mereka tidak memusuhi agama. Jadi siapa saja yang tidak memusuhi kita, baik secara pribadi maupun secara agama, ya, dia tidak menghalangi kita untuk beribadah, ya, kita harus baik pada mereka. Ini sarannya. Kemudian yang kedua, kita senantiasa mencintai kedamaian dan keadilan. Yang ketiga, kita tidak bekerja sama atau membantu orang yang akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ke-87 Al-Jami', artinya Maha mengumpulkan. Jelaskan dalam firman Allah surah Ali Imran surat ketiga ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janjinya. Dari ayat tersebut di atas dapat kita pahami bahwa Allah itu di akhirat nanti akan mengumpulkan manusia. Untuk apa manusia dikumpulkan oleh Allah? Untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia. Oleh karena itu, hendaklah kita berpegang teguh pada tuntunan Allah. Umpama kita berhati-hati tidak mengikuti hawa nafsu. Umpamanya kita berhati-hati tidak mengikuti hawa nafsu dalam memahami ayat-ayat Allah. Untuk memahami ayat Allah kita selalu mohon petunjuk kepadanya. Jadi setelah kita memahami, seperti ulama-ulama dulu, setelah dia memahami, setelah mengkaji ayat-ayat Allah, setelah memahami, dia berdoa pada Allah, apakah hal ini benar atau salah. Jadi dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia serahkan kepada Allah, dia selalu berdoa, dia selalu berusaha, dia berdoa, apakah pemahamannya itu benar atau salah. Karena di dalam Al-Quran itu ada dua macam ayat. Ada ayat yang jelas kadang, tapi ada juga ayat mutasyabihat. Ini lebih-lebih ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat yang sama-samar ini harus lebih berhati-hati memahaminya dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Jadi setelah memahaminya, berdoa pada Allah, apakah pemahaman ini sudah benar atau salah. Dari ayat-ayat dari pemahaman di atas, kita dapat mengambil suri tauladan. Antara lain, pertama, kita terus-menerus memantapkan keimanan dan ketakwaan. Keimanan semakin hari harus kita semakin mantapkan, karena supaya dalam kehidupan ini kita tidak mengikuti hawa nafsu kita, tapi kita betul-betul mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah. Tanpa iman, tanpa keimanan dan ketakwaan, tidak bisa seorang itu akan mengikuti kehendak Allah. Oleh karena itu kita berusaha meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita, sehingga kita selalu ingin berada di jalan Allah dalam mengurusi kehidupan kita di muka bumi ini. Yang kedua, kita senantiasa bersikap baik dan tolong menolong. Kita bersikap baik kepada sesama manusia dan saling tolong menolong pada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, kita selalu bergaul dengan orang yang soleh, yang suka tidak bermusuhan. Kita bergabung dengan orang-orang yang berpikir positif, sehingga kita mudah-mudahan jika orang-orang yang berpikir positif, berpikir yang beriman, maka mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang seperti itu, orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang berpikir yang dilandasi oleh keimanan, orang-orang yang soleh. Yang keempat, kita senantiasa beriman dan beramal soleh, karena Allah akan mengumpulkan kita di hari akhirat nanti untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Asmaul Husna selanjutnya, Asmaul Husna yang ke-88, yaitu Al-Ghaniyu, Allah itu Maha Kaya. Dijelaskan dalam firman Allah, Quran surat Fatir, surat ke-35 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu antumul
fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah itu maha kaya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Sedang berhala yang disembah oleh orang musyrik tak memiliki apa-apa dan tidak memberi manfaat dan mudarat bagi manusia. Ini ketika Rasulullah pertama berdakwah, banyak sekali orang-orang kafir Quraisy itu menyembah berhala karena keturunan dari ada ajaran dari nenek moyang mereka. Lalu ayat ini mengatakan bahwa kepada Allah lah kamu itu bermohon, meminta. Berhala-berhala itu tidak bisa apa-apa. Berhala-berhala itu tidak bisa apa-apa. Bahkan dia tidak punya manfaat dan tidak mempengaruhi apa-apa. Dia tidak membawa mudarat dan tidak membawa manfaat. Jadi, hendaklah kamu memohon kepada Allah. Karena Allah itu maha kaya. Kita sangat memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, seperti itu. Berhala tidak bisa apa-apa. Nah, ini dulu berhala patung-patung itu. Mungkin hari ini berhalanya beda. Berhalanya beda. Manusia lah membutuhkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kita membutuhkan Allah dalam aspek kehidupan. Seperti kekuatan. Ingat, yang memberi kekuatan kita adalah Allah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kemudian rezeki. Kita butuh rezeki. Kenikmatan dan lain sebagainya. Ini rezeki ini pada hakikatnya juga dari Allah. Misalnya kita makan nasi. Nasi itu dari padi. Padi itu ditanam. Jika tidak ada air, maka padi itu tidak bisa tumbuh. Air itu dari mana? Air itu adalah dari awan-awan yang mengandung air. Nah, awan-awan mengandung air itu dikumpulkan oleh Allah dengan angin yang ditiup, oleh angin yang ditiupkan. Dan siapa yang mengadakan angin, siapa yang membuat angin itu bisa bertiup? Allah. Jadi Allah tiupkan angin sehingga berkumpul awan-awan yang mengandung air itu sehingga terjadi hujan. Hujan turun, bumi jadi subur, padi tumbuh sehingga kita bisa makan nasi padi dirubah jadi nasi bisa kita makan. Jadi disitulah rezeki itu pada akhirnya dari Allah. Kenikmatan juga dari Allah. Nah, oleh karena itu hanya kepada Allah manusia harus patuh. Karena kita itu sudah kekuatan diberikannya, rezeki diberinya, maka suatu hal yang harusnya kita banyak memujinya dan hanya kepadanya lah kita harus ikuti. Karena jika kekuatan yang kita miliki ini tidak digunakan sesuai dengan ketentuannya, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Begitu juga jika rezeki yang kita miliki ini tidak digunakan sesuai dengan petunjuknya, bisa-bisa rezeki itu akan merusak diri kita. Punya uang satu rezeki kita, lalu rezeki itu digunakan untuk membeli hal-hal yang bersifat haram, misalnya narkoba misalnya, atau minuman keras, lalu kita minum, apa yang terjadi? Kita menjadi rusak. Disinilah berarti kita harus rezeki yang kita miliki ini kita harus mengikuti tuntunan dari Allah agar rezeki ini tidak salah kita menggunakannya. Kalau dia salah bisa membawa mudarat bagi kita dan orang lain, ya kan? Tapi jika dia benar, dia akan membawa manfaat bagi kita dan juga lingkungan kita. Setelah kita memahami Asmaul Husna Al-Ghaniyyu,
ada berapa nilai yang dapat kita teladani dan diimplementasikan dalam kehidupan kita. Antara lain adalah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat lahir dan batin dengan cara senantiasa beriman dan bertakwa. Kita telah memperoleh nikmat dan lahir dan nikmat batin. Nikmat lahir, materi-materi kita dapat nikmati. Nikmat batin, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nikmat iman, kita bisa merasakan adanya Allah. Nah, kita hendaknya mensyukurinya. Bagaimana mensyukurinya? Kita senantiasa meyakini, beriman dan bertakwa. Kita meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Kita tetap beriman pada Allah, lalu kita bertakwa, menjalankan yang diperintahkannya dan menjauhi yang dilarangnya. Kemudian yang kedua, kita senang mengeluarkan zakat, infak, atau sedekah. Karena pada hakikatnya, harta yang kita dapati itu adalah pemberian oleh Allah. Atau sering orang mengatakan titipan dari Allah. Jika kita gunakan untuk kebaikan, maka dia akan membawa manfaat bagi kita. Kita memiliki misalnya harta yang banyak, misalnya punya kendaraan. Jika kendaraan itu kita gunakan untuk kebaikan, maka kendaraan itu membawa ke surga. Tapi jika kita gunakan untuk hal-hal yang maksiat, maka dia akan bawa ke neraka. Itu juga harta. Harta ini, jika harta yang kita miliki kita gunakan untuk hal-hal yang maksiat, maka ini membawa ke neraka. Tapi harta yang banyak kita gunakan untuk kebaikan, misalnya kita keluarkan zakatnya, terus kita berikan infak, sedekah, membantu orang, maka harta yang banyak tadi dia bisa membawa kita nanti di hari kemudian, dari akhir nanti, membawa kita ke surga. Yang ketiga, kita selalu menggunakan harta yang dianugerahkan Allah untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kemanusiaan. Nah, sama dengan tadi. Jadi harta yang kita miliki kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kemanusiaan, bukan untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Selanjutnya Asmaul Husna yang ke-89, yaitu Al-Mughniyu. Artinya Allah itu maha pemberi kekayaan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Najm, surat ke-53 ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu wa aghna wa aqna. Artinya, dan sesungguhnya dialah yang maha memberikan kekayaan dan kecukupan. Dari ayat tadi kita dapat mengambil pemahaman atau kita dapat memahami bahwa Allah itu mencipta, mengatur, dan Allah itu memberi kekayaan atau kecukupan serta kepuasan hati kepada manusia dari harta yang mereka peroleh. Jadi, kalau Allah maha kaya, manusia kaya. Artinya, manusia kaya, tapi Allah maha kaya. Tapi pada hakikatnya, harta atau kekayaan yang kita miliki, pada hakikatnya adalah pemberian Allah. Oleh karena itu, harus digunakan sesuai dengan petunjuk Allah. Jika digunakan sesuai dengan petunjuk Allah, maka dia akan membawa manfaat kita di dunia dan akan membawa kita bahagia nanti di akhirat. Selamat. Ada beberapa nilai yang dapat kita teladani dan diimplementasikan dalam kehidupan kita dari Asmaul Husna Al-Mughniyu ini. Pertama,
kita bekerja sungguh-sungguh yang dilandasi oleh iman dan takwa untuk memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin. Kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat, kemampuan dan fasilitas yang dianugerahkannya kepada kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Bersyukurnya bagaimana? Yaitu kita menggunakan kemampuan dan kita menggunakan fasilitas atau kenikmatan yang diberikan Allah tadi sesuai dengan petunjuknya. Digunakan untuk kebaikan kepada hal-hal yang bermanfaat, tidak kepada hal-hal yang membawa kemudaratan, pada hal-hal yang membawa keburukan, yang merugikan kehidupan manusia. Yang tiga, kita hendaknya menjadi orang yang pemurah dan tidak iri hati terhadap orang yang memiliki rezeki yang lebih dari kita. Nah, tadi di depan tadi sudah ada. Kita berusaha untuk menekan sifat iri hati dan dengki. Memang kadang-kadang sifat itu adalah muncul tiba-tiba. Nah, kita berusaha untuk menekannya dengan cara berzikir pada Allah, astagfirullahaladzim. Terus kita, alhamdulillah, kita telah diberi kemampuan oleh Allah yang ada ini, sehingga kita tidak melihat ke tempat lain. Kita tidak melihat kelebihan orang dari kita itu. Kita cuma melihat bahwa kita juga punya kelebihan yang diberikan oleh Allah. Kalau sudah dapat merasakan bahwa kita juga punya kelebihan yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan kita dapat menekan sifat iri hati dan dengki tadi. Karena sifat itu akan merusak diri kita. Orang yang iri hati dan dengki itu hanya memikirkan kelebihan orang lain, bukan dia berusaha untuk bagaimana memperbaiki dirinya supaya dia juga maju sebagaimana orang lain. Dia hanya memikirkan kekurangannya aja, dia memikirkan kelebihan orang lain aja. Dia tidak berusaha untuk mengupgrade dirinya, untuk memajukan dirinya, meningkatkan kemampuan dirinya. Jadi itu harus ditekan sifat seperti itu. Yang ada sifat untuk maju, yang harus dimajukan, yang harus ditegakkan, yang harus diadakan. Ada sifat yang kita senantiasa semangat dalam hidup ini, karena kita diberi kemampuan oleh Allah, dan kemampuan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Selanjutnya Asmaul Husna yang ke-90. Asmaul Husna yang ke-90 adalah Al-Mani', artinya Maha Mencegah. Dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Waqi'ah surat ke-56 ayat 31 sampai 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dan air yang mengalir terus-menerus dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang kita mengambilnya. Dari ayat tadi kita dapat memahami bahwa Allah mencegah suatu perbuatan yang kadang-kadang dianggap baik oleh manusia. Suatu perbuatan dianggap baik oleh manusia, tapi Allah cegah. Tapi kadang-kadang Allah memerintahkan perbuatan yang dianggap buruk oleh manusia karena dia tidak menyukainya atau dia berat untuk melakukannya. Seperti perang misalnya. Perang dianggap berat atau buruk. Tapi kewajiban perang berlaku bila terjadi serangan dari orang lain terhadap batas negara atau perang melawan kezaliman yang terjadi di masyarakat. Ini satu contoh perbuatan. Jadi kadang-kadang memang manusia itu Allah mencegah perbuatan yang kadang-kadang dikira oleh manusia baik. Tapi kadang-kadang Allah memerintahkan malah perbuatan yang
dikira oleh manusia buruk. Di sini saya mencontohkannya perang. Perang itu adalah suatu perbuatan yang sangat berat, suatu perbuatan yang kadang kelihatannya buruk. Tapi ketika ada suatu negara yang memerangi, kemudian menyerang batas negara kita misalnya, ya ini mau nggak mau, bahwa perbuatan itu tadinya kita tidak suka, berarti harus dilakukan. Atau misalnya perang melawan kezaliman yang terjadi di masyarakat. Ingat, Allah itu mengetahui mana yang baik atau buruk bagi manusia. Oleh karena itu, Allah dapat melakukan pencegahan atau pembiaran terhadap satu perbuatan. Ada beberapa nilai yang dapat diteladani dan diimplementasikan dalam kehidupan kita hari-hari dari Asmaul Husna Al-Mani. Pertama, kita berusaha mencegah orang yang akan melakukan perbuatan yang tercela, yang merugikan dan bertentangan dengan ketentuan Allah. Ini kita harus cegah. Tentu untuk mencegahnya itu tentu dengan cara yang bijak. Tentu dengan cara yang bijaksana. Kita harus menghalangi, kita harus mencegah orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang banyak dengan cara bijaksana. Kemudian yang kedua, kita selalu berusaha dan berdoa untuk menghindari suatu hal yang buruk yang merugikan kehidupan ini. Kita berusaha menghindari perbuatan yang buruk, tapi di samping berusaha, kita juga berdoa. Kita selalu berdoa seperti doa yang sering tak lupa kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang kita ucapkan, kita mohonkan kepada Allah agar kita baik di dunia ini dan baik pula di akhirat, terhindar dari api neraka. Di samping itu, di samping berdoa itu, kita berusaha juga mencegah dengan perbuatan kita. Jadi doa dan aktivitas, ada perilakunya juga ada untuk mencegah itu. Yang ketiga, kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar terwujud kedamaian di dunia dan kemuliaan di akhirat. Meningkatkan keimanan. Gimana meningkatkan keimanan itu? Kita senantiasa, ada dua cara. Meningkatkan keimanan itu dengan cara misalnya mengamati ciptaan Allah. Mengamati ciptaan Allah alam semesta. Yang kedua, kita membaca Al-Quran. Jadi membaca ayat-ayat kauniyah, ilmu pengetahuan, dan kita membaca ayat-ayat qauliyah yang ada dalam Al-Quran. Dua ayat ini kita baca, mudah-mudahan kita meningkat keimanan kita. Kita meningkat keimanan kita, dan kalau meningkat keimanan, otomatis kita akan menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang beriman itu akan selalu melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh yang diimaninya, yaitu Allah, dan berusaha dia menjauhkan yang dilarang oleh yang diimaninya, yaitu Allah. Nah, kalau keimanan ini kuat, maka otomatis dia akan menjalankan perintah yang diimani Allah dan menjauhi larangannya. Takwanya akan lahir. Tapi kalau imannya lemah, maka ketakwaannya juga menjadi lemah. Bisa-bisa dia tidak jelas mana yang dia jalankan. Dia berjalankan mengikuti lingkungan saja. Lingkungannya A dia ikuti A, lingkungannya B dia ikut B. Jadi dia tidak mengikuti aturan
yang diimaninya. Oleh karena itu kita senantiasa terus-menerus meningkatkan keimanan kita kepada Allah agar kita mengikuti, agar kita menjalankan kehendak dari yang kita imani ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan menjadi damai. Samping itu kita juga berdoa. Jadi berusaha dan keras dan berdoa sehingga terwujud kedamaian di dunia ini dan kita selamat pula di akhirat nanti. Demikianlah kajian Asmaul Husna Al-Muqsit Al-Jami' Al-Ghaniyu Al-Mughniyu Al-Mani'. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.